Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan layanan kesehatan bagi jemaah. Berbagai fasilitas dan tenaga medis disiapkan guna memastikan kondisi jemaah tetap terjaga selama menjalani rangkaian ibadah di Arafah. Untuk memastikan pelayanan kesehatan jemaah haji selama fase puncak Arafah berjalan optimal, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan klinik kesehatan haji yang akan beroperasi di kawasan Arafah dan Mina. Selain itu, setiap kloter juga akan dilengkapi dengan satu tenaga kesehatan yang bertugas memantau kondisi jemaah serta memberikan penanganan awal apabila ditemukan gangguan kesehatan. Secara keseluruhan, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang akan disiagakan selama fase puncak haji berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesehatan jemaah tetap terjaga, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi selama pelaksanaan ibadah Armusna. Kita ini ada 1.200 tenaga kesehatan. Tiap kloter ada satu dokter dan satu perawat. Kemudian ada di PPIH juga ada 199, hingga total tenaga kesehatan kita ada 1.200 sekian. Insya Allah itu akan bisa melayani jamaah kita untuk Armusna nanti. Pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan biaya haji yang dibayarkan jemaah Indonesia tetap lebih ringan meski biaya operasional haji di Arab Saudi terus meningkat. Pengelolaan dana haji yang transparan diharapkan dapat terus memberikan kesejahteraan bagi jemaah haji Indonesia. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH terus memberikan nilai manfaat bagi jemaah haji Indonesia sehingga biaya yang dibayarkan jemaah menjadi lebih ringan. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, rata-rata BPIH ditetapkan sebesar 87,4 juta rupiah per jemaah. Namun dari total biaya tersebut, jemaah hanya membayar sekitar 54,1 juta rupiah. Sementara sisanya sebesar 33,2 juta rupiah ditanggung dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. Nilai manfaat ini berasal dari hasil pengembangan dana haji yang disetorkan jemaah melalui penempatan dan investasi yang dikelola secara syariah, profesional, dan transparan. Selain meringankan biaya haji, jemaah juga mendapatkan living cost sebesar 750 rial Saudi atau setara dengan 3,4 juta rupiah saat berada di Tanah Suci. Alhamdulillah kemarin ya kita dapat 750 rial, jadi alhamdulillah bisa bermanfaat bagi kami untuk kebutuhan kami selama di sini dan juga untuk membantu kegiatan tarbiyah. Ya alhamdulillah saya terbantu juga ya dengan adanya penurunan ini karena ya dengan situasi ekonomi seperti sekarang ya ini menurut saya cukup pas lah gitu ya. BPKH menegaskan pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan dan diawasi berbagai lembaga agar nilai manfaat yang dihasilkan dapat terus memberikan kesejahteraan bagi jemaah haji Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, pemerintah Kerajaan Arab Saudi menampilkan parade pasukan keamanan. Selama musim haji, Kerajaan Arab Saudi meningkatkan pengamanan menyusul ketegangan di Timur Tengah. Parade menampilkan berbagai pasukan keamanan termasuk polisi khusus, tim pertahanan sipil, polisi lalu lintas dan petugas medis darurat digelar pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Parade juga melibatkan helikopter dan kendaraan lapis baja serta unit reaksi cepat. Demonstrasi mencakup simulasi evakuasi darurat, operasi pemadam kebakaran, kontra terorisme, serta keamanan terkait ibadah haji. Otoritas Arab Saudi memperluas penggunaan teknologi dan unit khusus selama operasi haji. Selain menerjunkan ribuan prajurit,
pemerintah kerajaan juga menyiagakan sistem pertahanan udara Iron Dome menyusul ketegangan di Timur Tengah. Ibadah haji tetap digelar meskipun Arab Saudi berulang kali dihantam rudal dan drone. Pemirsa, di tengah modernisasi kota Jeddah, ada satu kawasan yang seolah menolak ditelan waktu bernama Al-Balad. Kawasan tua yang menjadi saksi perjalanan haji pada masa lalu telah hidup sejak abad ke-7. Lorong-lorong sempit berpaving batu membawa setiap langkah menyusuri jejak sejarah yang telah hidup sejak abad ke-7. Disinilah dahulu para pedagang, musafir, hingga jemaah menuju Makkah singgah sebelum melanjutkan perjalanan suci mereka. Al-Balad menjadi saksi perjuangan haji pada masa lampau di mana ribuan kaki para musafir, tamu-tamu Allah dari berbagai belahan dunia pernah dijejakkan kala transportasi haji masih mengandalkan jalur laut. Ciri khas Al-Balad begitu mudah dikenali. Rumah-rumah tinggi berbahan batu karang laut berdiri rapat dihiasi jendela kayu besar. Ornamen kayu simbol kecerdasan arsitektur Hijaz yang dirancang untuk menangkal panas gurun sekaligus menjaga privasi penghuni rumah. Pada tahun 2014, UNESCO menetapkan Al-Balad sebagai situs warisan dunia. Kini pemerintah Arab Saudi terus melakukan restorasi ratusan bangunan bersejarah agar wajah lama Jeddah tetap lestari di tengah arus pembangunan kota modern. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan.